Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita semua apabila ingin ngugemi cara Jawa, pengen ngugemi ajaran leluhur, pengen ngugemi ajaran kejawen, maka hal yang paling mendasar yang harus kita yakini dulu, kembali lagi kita yakini adalah bahwa kita ada karena ada Sang Maha Ada. Ong wilahe ngawit namastu namo sidam rahayu sagung dumadi saindenging jagat pramudita kalis ing rupeda nir ing sambikala. Sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari ketilan puser kang nyawiji dadi siji sangkan palaning dumadi hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula. Ana cara kada tasawala padha jaya nyamaka padha ngongo tapa kamanya jada palawasa tata karacanaha. Sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalem ingkang araraton ing kuruping gegana ing lumahing bawana ingkang hangreksa hangrumpaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agunging pangestu dumateng Bapa Angkasa lan Ibu Bumi, Hyang Bathara Hyang Bathari, Kaki dan Hyang Nini dan Hyang lan para leluhur sami. Anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira 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 satuhu 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 sampurna 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 sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa. Rahayu 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 sagung ing dumadi. Rahayu 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 sagung ing dumadi. Wilujeng pinanggihan kagem para kadang Satya Bumi Putra ugi para pamirsa sedaya ingkang wonten kanal YouTube Kawruhana. Beberapa waktu lalu pernah saya menyampaikan terkait bagaimana definisi daripada Sang Pencipta yang dilihat dalam konteks perspektif ajaran kejawen. Sudah jelas bahwa di dalam ajaran kejawen menika tidak pernah ada sebuah konsep bahwa ajaran kejawen ini diajarkan untuk mencari Tuhan. Bukan berarti seseorang yang kemudian menjalankan ajaran kejawen atau seorang kejawen itu berarti tidak bertuhan. Akan tetapi kenapa tidak ada di dalam ajaran kejawen ini sebuah konsep tentang mencari Tuhan, dikarenakan leluhur nenek moyang Jawa sudah atur perso, sudah menyampaikan secara tutur dan berregenerasi menyampaikan bahwa Hyang Jawata menika tan kena kinira tan kena kinaya ngapa. Kapindo cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangen. Nah, berangkat dari dua hal inilah mengapa di dalam ajaran kejawen, di dalam ajaran Jawa tidak pernah sesungguhnya kita mencari di mana Tuhan berada, seperti apa bentuk dan wujud Tuhan. Akan tetapi kita dari dalam sejak kecil sudah diberikan pemahaman terkait keberadaan Tuhan. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah bagian daripada Tuhan. Karena yang dikatakan cedak tanpa senggolan. Lan adoh tanpa wangen. Oleh karena itu, maka sering selalu saya sampaikan bahwa konsep Tuhan yang ada pada ajaran kejawen itu sebenarnya lebih kepada representasi Bapa Angkasa lan Ibu Bumi atau direpresentasikan dengan langit dan bumi. Maka adanya langit, adanya bumi. Inilah dari sinilah orang-orang Jawa yakin bahwa ada Sang Pencipta yang membuat semua ini ada.
sing gawe kahanan iki ono. Nah, hal yang semacam ini tentu membuat bagaimana di dalam ajaran-ajaran kejawen itu tidak lagi apa ya diarani bingung ning diparane Gusti. Karena sudah betul-betul kita menyadari, kita memahami bahwa Gusti ono ning endi-endi. Dari situlah dasar kita juga menghormati sesama. Sesama tidak hanya sesama manusia tapi juga sesama makhluk hidup. Kepada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dikarenakan apa? Tidak semata-mata menghormati tumbuhan, tapi juga menghormati sang pencipta tumbuhan tersebut. Tidak semata-mata menghormati hewan, tapi juga menghormati sang pencipta hewan tersebut. Tidak semata-mata menghormati laut, tapi juga menghormati sang pencipta laut tersebut. Tidak semata-mata menghormati gunung, tapi karena kita juga menghormati sang pencipta gunung tersebut. Makanya nek jare wong Jawa iki diarani sing gawe urip. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami bahwa semua pada dasarnya adalah karena ono sing gawe urip, istilah maneh ono sing ngecat lombok. Nah, ini adalah bagian-bagian bahwa bagaimana orang-orang Jawa, orang-orang kejawen betul-betul kalau ngomong soal yakin nananing Gusti ini betul-betul 100%, sehingga tidak lagi kita berposisi mencari. Nah, ini terkadang ada juga yang masih belum memahami, sehingga sebenarnya apa ketika kita melakukan satu perjalanan lelono, terus kemudian mencari di mana keberadaan sang pencipta, ini justru sangat betul-betul tidak relevan dengan ajaran Jawa sesungguhnya. Karena ketika kita melakukan sebuah perjalanan spiritual, kita melakukan pengembaraan spiritual, itu sebenarnya kita tidak sedang mencari, tapi lebih kepada karena kita sudah memahami cedak tanpa senggolan, mulane awak dhewe iki nyedak mring Gusti. Sehingga sudah tidak lagi goleki ning nyedak. Carane nyedak piye? Ya kudu kasunyatan. Kasunyatan artinya adalah berada di dalam satu kesunyian, di dalam satu keheningan. Karena hanya di dalam hening kita akan bisa merasakan keberadaannya. Keberadaan sing gawe urip, keberadaan Sang Maha Pencipta yang melalui bimbingan daripada Bapa Angkasa dan Ibu Bumi, yang melalui restu daripada Bapa Angkasa dan Ibu Bumi. Seperti yang pernah saya sampaikan pada konten sebelumnya terkait masalah Pangeran Kang Katon kuwi sapa? Sing diarani Pangeran Kang Katon ya Bapa Angkasa lan Ibu Bumi. Sehingga dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap rasa syukur kita, itu adalah mengarah kepada Bapa Biyung Ingsun kalawaniro, kepada orang tua kita secara jagat ageng menika. Nah, yang secara otomatis juga menghormati orang tua juga berarti menghormati Sang Pencipta. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita menghormati tumbuhan, tidak semata-mata menghormati tumbuhan, tapi menghormati juga Sang Pencipta yang berada di dalam tumbuhan tersebut, yang membuat tumbuhan itu hidup karena ada Sang Pemberi hidup di dalamnya. Jadi apabila kemudian di dalam ajaran Jawa, di dalam ajaran kejawen masih ada definisi tentang mencari Tuhan, maka perlu dipertanyakan lagi, apakah benar apa yang sedang dijalankan adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan ajaran kejawen. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita semua apabila ingin ngugemi cara Jawa, pengen ngugemi ajaran leluhur, pengen ngugemi ajaran kejawen, maka hal yang paling mendasar yang harus kita yakini dulu, kembali lagi kita yakini adalah bahwa kita ada karena ada Sang Maha Ada. Nah, di manakah Sang Maha Ada? Kan sudah jelas, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, lan tan kena kiniro, tan kena kinoyo ngopo. Maka karena itulah bagaimana kita menghormati semua yang ada di muka bumi ini, makhluk yang terlihat maupun tidak terlihat, makhluk hidup maupun juga
tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung, laut, sak panunggalane sing ana ning jagat iki. Nah kuwi sing diarani awak dhewe padha karo manembah mring Gusti. Makanya dalam ajaran kejawen, di dalam ajaran Jawa, matur suwun menika ugi sangat penting banget. Karena dinamakan matur suwun ini sebenarnya kepanjangannya nggih matur sembah nuwun atau matur suwun ya secara singkatnya, atau matur sembah mring sinuwun. Sinten sing diarani sinuwun menika tidak kurang tidak lebih adalah kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, ini adalah lebih kepada kita sudah berterima kasih, tidak semata-mata berterima kasih kepada orang yang memberikan, tapi nggih matur sembah mring sinuwun ingkang nggadahi urip, ingkang nggadahi jagat menika, ingkang nggadahi sedayanipun, ingkang nggadahi semesta. Jadi disinilah kenapa berterima kasih itu juga menjadi hal yang paling penting dan menjadi satu bentuk konkret bahwa sejak dulu kala leluhur kita, leluhur Jawa, wong Jawa biyen wis memahami adanya Sang Pencipta, maka kenapa kita diajarkan untuk berterima kasih. Kemudian tidak hanya berterima kasih, juga diajarkan untuk bersyukur. Tidak lupa juga diajarkan untuk memohon restu, nyuwun pangestunipun. Makanya kenapa ketika orang Jawa yang kemudian ngugemi cara Jawa, selalu ketika ditanya tentang kesehatannya, pripun kabaripun, wilujeng, pasti akan dijawab pangestunipun. Nah, pangestunipun siapa? Tidak semata-mata pangestunipun kepada yang bertanya, tapi juga kepada Gustine, kepada Sang Pencipta, kepada Hyang Jawata, kepada Yang Maha Hidup. Karena diberi restu kepada Yang Maha Hidup, diberi restu oleh Bapa lan Biyung, langit dan bumi. Jadi itulah hal-hal yang membuat kenapa bisa dikatakan bahwa ajaran kejawen itu tidak pernah diajarkan bagaimana caranya kita mencari Tuhan, tapi lebih diajarkan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, jadi akan menjadi konteks yang berbeda antara mencari dan mendekat. Karena nek mencari ki goleki. Janjane Tuhan iki ana apa ora ya. Nah, yang ini yang justru kemudian akan pertanyaan ini yang justru kemudian akan membawa kita kepada hal-hal yang mana menjadi apa ya, bentuk sanksi. Jadi Tuhan ana apa ora? Nah, akhirnya menjadi begitu. Karena ketika kita kemudian mencari dan tidak ketemu, akhirnya kan menjadi berpikir ulang, jadi itu tak golek iki ana apa ora, kan begitu. Akhirnya kita tidak sadari semakin lama justru semakin melenceng. Nah, semakin melenceng ini yang kemudian dikatakan bahwa pada akhirnya menjadi dua hal. Satu, pada akhirnya menjadi tidak percaya dengan adanya Tuhan karena sudah jeduk lan mentok, yang istilahnya mungkin bahasa ilmiahnya sekarang ateis. Ada juga yang satu mungkin lebih kepada arah-arah agnostik. Nah, dalam bahasa ilmiah agnostikis pokoknya percaya wae lah. Tapi ya ora perlu dibahas Tuhan isi model piye. Mungkin seperti itu ya, saya kurang begitu paham, tapi istilah remaja anak-anak sekarang itu kayaknya juga lagi tren istilah-istilah agnostik begitu. Nah, tapi berbeda ketika kita kemudian sudah yakin dari awal. Nah, karena hal ini kan sama dengan ketika kita yakin dengan kita punya orang tua. Kae lo wong tuamu. Kita didudui sapa wong tuane dan kita sudah yakin itu adalah orang tua kita. Maka apa yang kita lakukan sudah tidak lagi mencari orang tua kita, wis yakin, barang wis yakin kok digoleki kan gitu. Nah, tetapi kalau kita masih belum yakin, malah justru disinilah ada pencarian. Maka di dalam ajaran kejawen, di dalam ajaran Jawa itu memang pencarian ini tidak pernah ada. Yang ada adalah bagaimana kita mendekat, karena sejak awal lahir procot der awak dhewe wis dikenalke karo sing gawe urip. Dengan cara-cara tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, bahkan sejak mulai di dalam kandungan, kita sudah dikenalkan dengan Sang Pencipta. Jadi, hal inilah yang membuat menjadi sebuah perbedaan terhadap pemikiran ketuhanan, sehingga kalau kemudian disanggah lagi bahwa
orang kejawen ora bertuhan, tidak memiliki Tuhan, itu malah justru sesuatu yang mungkin bahasa keren sekarang itu adalah hoax gitu ya. Jadi ternyata bahwa hoax ini sebelum pada saat ini menjadi tren, ternyata dari dulu orang bilang bahwa orang-orang yang menganut ajaran leluhur ini adalah orang-orang yang tidak bertuhan, itu adalah hoax terbesar di muka bumi gitu. Dan ini harus diluruskan sekarang. Maka saya katakan bahwa adanya teknologi ini justru memiliki relevansi yang baik sehingga kita bisa mengatakan walaupun mungkin kebenaran itu kembali lagi adalah milik Sang Pencipta, tapi minimal dari apa yang kita ketahui, dari apa yang kita pahami, mari monggo sama-sama kita berbagi, kita sharing, kita saling menambahkan buah pemikiran, dan sekali lagi bahwa di dalam ajaran Jawa juga tidak pernah mengenal kata perdebatan, tapi lebih kepada arah-arah diskusi. Demikian kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para kadang litunipun, para pamirsa kanal YouTube Kawruhono, matur sembah mring sinuwun kagem sampun ndereke, sampun subscribe, sampun maringi komentar-komentar kagem menambah wacana, menambah wawasan, ugi saged saling belajar. Saya undur pamit nggih, matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten ingkang agung, pilih wonten lepatipun kawula maringi kaucap rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumati.